Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita melanjutkan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mencoba mendengarkan beberapa hal terkait dengan rahmatan lil alamin. Bapak-bapak, tokoh lintas agama, ada Pak Oto, ada Pak Yusi, ada Pak Kunoto. Tema perbincangan kita adalah sesuai dengan firman Allah, tidaklah aku mengutusmu wahai Muhammad kecuali agar memberikan kasih kepada seluruh alam semesta. Tentunya keberadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam merajut kebersamaan dengan lambang rahmatan lil alamin bisa dirasakan oleh seluruh agama atau lintas agama. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, di sini sudah ada Bapak Kuntono. Ini perwakilan dari agama Buddha. Pak Guntomo, biasanya kita menyebut sebelum namanya ada Namo Buddhaya. Nah, sudah menganggukkan berarti ini. Pak Yusi, salam sejahtera, biasa kita sebut Shalom. Juga Pak Oto, ya biasa kita sebut dengan Rahayu, Rahayu. Iya. Terima kasih, akan kita dengarkan bersama beberapa untaian kata melalui para tokoh lintas agama dalam rahmatan lil alamin, multi perspektif. Yang pertama kami inginkan kepada agama yang nomor 7. Jadi Pak Oto, ini agama itu bukan berarti nomor 7 itu. Tapi memang lahir diakuinya adalah yang nomor 7. Nah, kita undang Bapak Oto dalam waktu 4 menit untuk menyampaikan bagaimana sebetulnya yang dirasakan rahmatan lil alamin dalam penghayat itu. Monggo Pak Oto. Baik, matur nuwun. Saya berdiri nih. Oke, berdiri Pak Oto. Baik, saya akan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Nizam, ini saudara saya, Pak Yusi, Pak Guntono, Bapak Kiai Zainal Abidin Al-Arifin. Zainal Abidin, lali aku. Dan pokoknya kabeh. Baik Bapak Ibu sekalian, tema malam hari ini bagi saya temanya sederhana, tapi sulit untuk bisa diterjemahkan. Jadi saya malam hari ini dikerjain oleh moderator ini betul-betul dikerjain. Tetapi kalau kita lihat Bapak Ibu sekalian, rahmatil lil alamin memang agama kita Islam menjadi rahmat bagi semua umat, bagi semua alam, bukan rahmatul lil muslimin. Jadi untuk semua. Oleh karenanya tinjauan saya dari perspektif kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ada beberapa kata kunci yang ada di dalamnya secara penghayat kepercayaan, bahwa yang pertama, bahwa rahmatul lil alamin mengandung unsur peri kemanusiaan. Ini yang selalu dikerjakan oleh para penghayat. Kemudian yang kedua adalah komprehensif, menyeluruh. Saya tidak tahu apakah di dalam agama juga sama. Kemudian yang ketiga adalah realistik, real, nyata, bahwa agama kita, tujuan kita beragama adalah untuk bisa meningkatkan kasih sayang kita pada sesama umat. Kemudian yang keempat adalah toleransi. Kita harus bisa pintar-pintar bertoleransi. Agama yang kita anut adalah benar. Tetapi kalau kita sudah mengatakan bahwa agama yang kita anut adalah yang paling benar, sekali lagi yang paling benar, itulah yang akan menimbulkan satu konflik horizontal. Kemudian yang kelima adalah interaksi sosial antar manusia.
yang majemuk, bersuku-suku harus dibangun berdasarkan satu prinsip mengenal dan dibangun berdasarkan prinsip tolong-menolong dalam kebaikan. Sehingga kita harus tolong-menolong dalam kebaikan, jangan dalam keburukan. Dan yang keenam, untuk menjaga kehidupan masyarakat yang tentram dan aman dari isu hoax ini, maka harus dibangun satu sikap check and recheck, atau yang sering kita sebut dengan bertabayun. Yang ketujuh dan yang terakhir, bahwa kehidupan sosial yang baik dan damai adalah menghindari kita saling meremehkan dan saling melecehkan satu sama lain. Sehingga kita bisa berdiri sama tegak, duduk sama rendah, bersama-sama dengan saudara-saudara kita. Karena slogan kita, Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangrua. Berbeda-beda tapi satu, dan tidak ada kebenaran yang mendua. Inilah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Oto. Kok tidak ada 10 menit Pak Oto? Kok nggak ada 10 menit? Katanya 4 menit. Oh iya, lupa saya Pak Oto. Mohon maaf Pak Oto, nanti akan ada jawaban lagi untuk menambah 4 ya? menit tadi itu. Sudah cukup Pak Oto. Ya. Setelah kita dengarkan ada sebuah perspektif dari penghayat terkait dengan rahmatan lil alamin, ada kemanusiaan, ada toleransi, ada juga kemanusiaan, ada komprehensif, yang itu dirasakan oleh penganut penghayat yang diantara pimpinan di Jawa Timur adalah Bapak Dr. Oto Wahyudi. Ya, Bapak Dr. Oto B. Wahyudi. Terima kasih Pak Oto, kami memanggil dari saudara kita, yaitu Pak Yusi. Ini sudah kelihatan, dari bajunya saja sudah kelihatan, kira-kira dari agama apa? Berdiri Pak Yusi. Nah coba ini Pak Yusi ini dari agama apa kira-kira? Kalau ada coba seperti itu, Pak Yusi ini adalah seorang pendeta dari saudara kita yang beragama Katolik. Dipersilahkan bagaimana perspektif Katolik dalam mensikapi rahmatan lil alamin Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Monggo Pak Yusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam dalam kasih Kristus. Namo Buddhaya. Om Swastiastu. Wete Tontien Rahayu. Yang sangat kami hormati Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa yang selama ini telah lama bersama-sama dengan kami, khususnya di acara-acara maulid seperti saat ini. Perjumpaan kami dengan beliau sejak tahun 2014 di dalam peringatan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetap kita bersama-sama, dan kami juga berterima kasih bahwa pada malam hari ini kita kembali dapat bersama-sama. Yang kami hormati juga para kiai, para pejabat, dan hadirin yang kami muliakan. Rahmatan lil alamin dari kami selaku Katolik, pemahaman kami bahwa Allah menjadikan Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh semesta. Di dalam Injil dari kami Katolik, Injil Matius bab yang ke-22 ayat ke-37 sampai dengan 40, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah
kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Apa yang merupakan pemahaman kami tentang rahmatan lil alamin tidak berbeda jauh dengan apa yang telah disampaikan oleh penghayat tadi, Pak Oto. Dan kita mendengarkan bersama-sama bahwa Muhammad, Allah menjadikan beliau sebagai rahmat bagi semesta alam, bagi semua orang, dan juga bagi kita semua. Rahmatan lil alamin kita dapat rasakan sebagaimana yang disampaikan juga tadi oleh penghayat Pak Oto, bahwa untuk semua suku, semua agama, semua ras, semua golongan, dan kesemuanya ini di dalam persaudaraan dan persahabatan, toleransi dan kemanusiaan di rumah kita bersama yang bernama Indonesia. Kami ucapkan selamat memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan misi ini merupakan misi kita bersama, baik kepada Allah Subhanahu wa taala maupun kepada sesama. Hablum minallah wa hablum minannas, mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Demikian yang kami dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam dalam kasih Kristus. Namo Buddhaya, Om Swastiastu, Wete Tontien Rahayu. Terima kasih Pak Jusi. Sungguh sebuah ulasan yang menarik dikaitkan dengan kitab yang dipercayai oleh agama Katolik, bahwasanya memang Muhammad atau Nabi Muhammad diciptakan untuk mengasihi, yang di situ mengasihi berbagai macam suku, berbagai macam budaya, berbagai macam ras, sampai mengasihi Allah itu juga mengasihi diri sendiri. Terima kasih Pak Yusi. Saya juga mengundang kepada saudara kita Bapak Guntono, Magister Pendidikan Buddha. Ya, dipersilahkan Pak Guntono. Monggo sambil berdiri Pak Guntono. Selamat malam, mohon izin Gus Nizam. Perkenalkan, nama saya Guntono dan saya berasal dari agama Buddha. Kalau kita bicara tentang Islam rahmatan lil alamin, nah itu artinya kurang lebihnya adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Nah, tentu kalau kita hidup di tengah-tengah masyarakat, kita mengharapkan kedamaian dan juga ketentraman. Nah, begitu pula dengan kehadiran agama Islam di tengah-tengah umat manusia ini tentunya diharapkan membawa kedamaian dan kasih sayang bagi kehidupan umat manusia. Nabi Muhammad yang saya tahu adalah beliau ini tokoh besar, manusia sangat berpengaruh di dunia hingga saat ini. Salah satunya adalah beliau. Di dunia ini tidak ada orang yang tidak kenal dengan Nabi Muhammad. Dan saya sering mendengar cerita tentang kebaikan, tentang kemuliaan hati beliau ini. Kalau kita meneladani sifat beliau ini, tentu kedamaian di dunia ini bisa terwujud dengan cara berlaku kasih sayang dan cinta kasih. Nah,
Cerita yang sangat menarik yang pernah saya dengar adalah ketika beliau dihina, dimaki oleh pengemis yang buta ya. Mungkin Bapak Ibu lebih tahu cerita itu. Tapi walaupun Nabi Muhammad ini dihina, dimaki, setiap ke pasar itu kan Nabi Muhammad ini tetap menyempatkan diri untuk menyuapi, memberi makan, bahkan memberi emas terhadap pengemis itu. Tapi pengemis itu tetap saja menyebarkan fitnah, katanya Nabi Muhammad itu tukang sihir, pembohong dan lain-lain, dihina, dimaki, tapi Nabi Muhammad tetap tenang, tidak ada marah, tidak ada emosi, tetap disuapi. Hingga pada akhirnya beliau ini meninggal atau wafat, tapi si buta ini atau pengemis ini tidak tahu bahwa yang menyuapi, memberi makan itu adalah beliau. Dan yang diketahui beliau ini meninggal, terus kemudian pengemis ini dikasih tahu oleh teman atau sahabat Nabi ini bahwa orang yang memberimu makan, menyuapi kamu itu adalah Nabi Muhammad. Oh, nangis, pengemis ini nangis. Oh, jadi orang yang berhati mulia, yang menyuapi saya, memberi makan saya itu Nabi. Nah, coba saudara atau Bapak Ibu, kalau misalkan kita bisa seperti itu, betapa damainya dunia ini. Tentu cita-cita perdamaian atau kedamaian di dunia akan terwujud kalau kita berlaku kasih sayang dan cinta kasih kepada semua makhluk. Ya, tentu kehadiran kita sebagai umat beragama akan membawa kedamaian di dunia ini. Nah, sedangkan di dalam Buddhis sendiri itu memang dikatakan oleh Sang Buddha, guru agung kami mengatakan bahwa janganlah membalas kejahatan dan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau kejahatan dibalas dengan kejahatan, maka penderitaan tidak akan pernah berakhir. Tapi kalau kejahatan kita balas dengan kebaikan, penderitaan akan berakhir. Dan itu bisa kita temui atau kita jumpai di kisah-kisah Nabi Muhammad yang begitu mulia. Ya, saya sampai mendengar cerita itu, waduh, luar biasa sekali beliau ini. Ya, dan semoga kita tetap bisa berlaku kasih sayang terhadap siapapun, terhadap orang yang mencintai kita maupun terhadap orang yang memusuhi kita. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Semoga kehadiran kita di dunia ini bisa membawa kedamaian dan kita bisa meneladani sifat-sifat mulia beliau. Sekian, terima kasih. Terima kasih, matur sembah nuwun Pak Guntono, Masya Allah. Pak Guntono, ternyata rahmatan lil alamin dalam perspektif Buddha itu kedamaian, ketentraman dalam sebuah kehidupan. Maka rahmatan lil alamin bisa membawa sebuah kedamaian dan ketentraman bagi juga kaum Buddhisme, kaum penganut agama Buddha. Terima kasih 3 tokoh dari lintas agama telah kita dengarkan bersama. Saya mengundang 1 tokoh lagi dari Islam sebelum nanti dijelaskan secara utuh oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Saya ingin mengundang Bapak Zainal Abidin Al-Arifin. Gimana sih sebetulnya rahmatan lil alamin itu? Nah, ini Bapak Kiai Haji Zainal Abidin Al-Arifin ini salah satu wakil dari Abuya Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa. Dipersilahkan, monggo Pak Zainal Abidin Al-Arifin 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam, salam sejahtera bagi kita semua. Namo Buddhaya, Rahayu, salam kebajikan. Pertama yang kami muliakan Ayahanda Guru Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa sebagai pendiri dan pelopor Indonesia merayakan perbedaan, dan beliau juga ketua umumnya. Saya sangat salut dengan ini karena seandainya kita menjadi tokoh kelas internasional, maka semua yang ada di dunia ini
harus kita sayangi. Kalau hanya tokoh kelas desa ya sedesa, maka apapun isinya yang ada di dunia ini harus kita sayangi. Dan ini adalah bentuk dari kasih sayang kita bersama dengan tokoh lintas iman yang lain. Karena menurut kami perbedaan adalah anugerah. Saya membayangkan jari kita yang 5 ini. Ada jempol, ada jari telunjuk, ada jari tengah, ada jari manis, ada jari kelingking. Betapa perbedaan ini sangat menyempurnakan. Saya tidak bisa membayangkan andai jempol yang biasanya dibuat isyarat kebaikan, seandainya 5 jari kita ini jempol semua. Kita yang lahir di Jawa, di Sidoarjo, yang orang tuanya Islam, ibunya Islam, lahirnya jadi Islam. Saudara kita yang lahirnya di Bali, yang ayah ibunya beragama Hindu, jadi Hindu. Kita yang lahir di mana saja, orang tuanya itu jadi itu. Tetapi Tuhan yang menciptakan semuanya adalah satu. Dalam memperingati Maulid Nabi ini, isyarat yang saya tangkap dari rahmatan lil alamin ini adalah seberapa persen pun marilah kita berjiwa Muhammad. Kasarinku, iso'o dengan memperingati Maulid Nabi yang rahmatan lil alamin ini, kita jadi Muhammad kecil, semoga. Maka selamat Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semuanya. Rahayu, rahayu. Matur sembah nuwun Yai Zainal Abidin Al-Arifin. Telah diungkap dengan 3 lintas agama, berikut tokohnya dari Pak Kunoto, Pak Yusi dan Pak Oto terkait dengan tema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin sebagai penghujung dari dialog kebangsaan yang bertema wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin akan disampaikan secara utuh oleh panjenenganipun Bapak Kiai Haji Muhammad Nizam As-Sofa sebagai wakil dari tokoh agama Islam. Dipun semanggaaken Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu Sagung Dumadi, salam semua saudara. Andai umat Islam seluruh dunia paham arti Bismillahirrahmanirrahim, paham sebagaimana yang Allah firmankan. Bismillah adalah ayat pertama surat Al-Fatihah menurut Imam Syafi'i. Andai semua umat Islam di belahan bumi manapun paham arti, makna, hakikat dan asrar ayat pertama surat pembuka ialah Bismillahirrahmanirrahim, niscaya tidak pernah ditemukan Islam garis keras yang suka teror, suka kasar, kusru dan sebagainya, tidak pernah ditemukan. Sayang tidak semua umat Islam paham hakikat Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim adalah
atas nama Allah, Zat yang Maha Rahman, Maha Rahim. Atas nama Tuhan yang mengatur kehidupan semesta raya, Rabbul Alamin, di mana Allah, Nabi kita bersabda, al-khalqu ayalullah wa ahabbuhum ilallah anfa'uhum li'iyalih. Makhluk seluruhnya adalah keluarga Allah, keluarga besar Allah. Dan yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi keluarga besarnya. Siapa yang paling mencintai Allah di antara kita yang hadir ini? Jawabannya, siapa di antara kita yang paling bermanfaat bagi keluarga besarnya masing-masing? Dialah yang paling mencintai dan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang setiap kali bertutur, bersikap, bertindak seluruhnya atas nama Allah, tidak atas nama dirinya. Mustahil Allah, Zat yang menciptakan makhluk, kemudian makhluk yang diciptakan itu dizolimi atau disakiti atau dibuat pusing dan lain sebagainya. Tidak masuk di akal sehat. Yang masuk pastilah setiap makhluk yang diciptakan dikasihi. Kalau enggak dikasihi ya dikasihani. Karena enggak bisa dikasihi ya dikasihani. Enggak bisa dikasihi itu enggak nyambung. Enggak nyambung dengan perintah-perintah Allah. Enggak nyambung dengan Rasulullah. Maka wajib dikasihani, wajib disayang, wajib dihidupkan hatinya, kemudian diajak untuk merahmati orang-orang yang dicintai, dikasihi, dan siapa saja yang merasa sambung dengannya. Untuk itu kita semua yang berani mengaku umat Muhammad harus menunjukkan kepada dunia bahwa jiwa kita jiwa Muhammad. Jiwa Muhammad adalah jiwa yang suka tidak suka dalam hal-hal positif. Suka memberi makhluk, tidak suka diberi makhluk. Karena wakafa billahi nasira, wakafa billahi syahida, wakafa billah, mencukupkan dari itu dari Allah. Suka menolong makhluk, tidak suka ditolong makhluk. Begitu seterusnya. Kalau yang negatif kebalikannya, suka tidak suka suka difitnah, tidak suka menfitnah. Suka dizolimi, tidak suka menzolimi. Suka di sini bukan berharap, apalagi meminta, tapi lebih pada persiapan mental. Karena kenyataan dalam sejarah, siapapun yang berjalan di jalan kebenaran pasti punya musuh nyata. Semua nabi yang diutus punya musuh nyata. Demikian halnya para pewaris nabi yang sejati, tiap-tiap mereka punya musuh nyata. Namun para nabi, para wali, mereka tidak punya musuh sama sekali, karena mereka telah berprinsip
mungsu siji kakean, konco sak pirang-pirang kurang. Mungsu siji adalah diri rendahnya sendiri. Maka yang paham bismillah pasti ingin tiap hari, bahkan setiap saat ingin bertambah teman. Saya nambah teman satu itu anugerah besar, apalagi tokoh. Seperti malam ini saya dipertemukan dengan Buya Ar-Razi. Masya Allah, gembira saya. Siapapun yang berjiwa kasih tak pilih kasih atau berjiwa Muhammad hakiki tidak akan mungkin jangankan kepada manusia, kepada binatang yang maaf, anjing babi yang itu ghairu muhtaram kalau dalam fikih, mereka yang benar-benar berjiwa Muhammad, mereka mampu menghormati itu, apalagi manusia. Binatang yang ghairu muhtaram saja dihormati, dikasihani, dicintai. Itu semua semata-mata atas nama Allah, karena Allah, dengan Allah, demi Allah, Rabbul Alamin. Terakhir, bismillah, bisiku cinta, milikku kasih, lah ojo dak siyo. Mari diikuti. Bismillah. Bismillah. Bisiku cinta. Bisiku cinta. Milikku kasih. Milikku kasih. Lah ojo dak siyo. Lah ojo dak siyo. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah. Kita sudah sangat terbiasa. Bismillah, bisiku kuat, milikku teguh, lah ora ono apa-apa. Bismillah, bisiku suke hati, milikku suke harta, lah ora melarat selawase. Bismillah, bisiku berbudi bawa leksono, milikku nyemanak marang sapodo-podo titah, lah ora nulayani syarak. Bismillah, bisiku ngudiya sejati ning becik, milikku nggayu kasampurnaning urip, lah ojo neko-neko, lah ojo nulayani adat. Ditutup la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Untuk itu agar kita benar-benar ma'rifat kepada Allah sekaligus kepada Muhammad Rasulullah, Abi tak pernah bosan mengajak, menghimbau, mari kita mendalami lagi dan lagi kitab suci kita Al-Quran, ditambah hadis-hadis Nabi, ditambah lagi syarah-syarah dari ulama-ulama kita, khususnya kaum arifin billah. Demikian, lebih dari 10 menit ya. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim wa ja'alana Allahu wa iyyakum minar rahimin fil ard. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.